Sebenarnya di usiaku yang menginjak 30 tahunan, hidupku bisa dibilang sudah sempurna. Aku sudah memiliki segalanya, seperti bisnis yang berkembang, properti di mana-mana, bahkan memiliki istri cantik dengan 2 anak yang lucu-lucu. Tapi ya, namanya juga manusia, kadang masih ada aja yang kurang, dan tak ada syukurnya. Di usia itu, aku masih saja mencari hal-hal yang beda. Dan konyolnya, hal itu kuwujudkan bersama Big Jannah, pembantu sekaligus pengasuhku sewaktu kecil dulu. Sebelumnya sebut saja, namaku Miko. Aku anak tunggal dari keluarga yang serba ada. Ayahku PNS dengan jabatan yang lumayan tinggi. Sementara ibuku seorang kontraktor yang tak kalah suksesnya dengan ayahku. Hidupku dari kecil bisa dikatakan nyaman, tapi tak urung. Aku sering merasa sepi, lantaran setiap hari hanya ditemani sama Bik Jannah. Dari umur 7 tahun sampai 12 tahun, hanya Bik Jannah yang menemaniku. Sampai suatu ketika, keluargaku harus pindah seiring kenaikan jabatan ayah yang diterimanya. Alhasil, aku dan Bik Jannah pun terpaksa harus pisah, lantaran beliau tak bisa ikut, karena harus mengurus suami dan anak-anaknya. Hanya saja sebelum berpisah, ada satu kesalahan yang tanpa sadar Bik Jannah lakukan. Mungkin awalnya beliau pikir, di usiaku yang menginjak remaja tak memiliki pikiran yang aneh-aneh. Bik Jannah selalu cuek tiap kali berganti baju di depanku. Padahal, hal itu tak boleh. Biarpun masih remaja, tapi aku pasti akan merekam setiap apa yang kulihat. Dan begitulah yang kurasakan saat itu. Aku merekam setiap tingkah lakunya, bahkan tersimpan di memori pikiranku. Memang usiaku masih remaja, tapi aku sudah merasa ada gelenyar aneh mendapati hal seperti itu. Sementara Bik Jannah yang pada dasarnya tak pernah duduk di bangku sekolahan, mungkin hanya menganggap hal itu kelucuan semata. Sampai pada akhirnya, menjelang kepindahanku, ada satu kenangan yang tak bisa aku lupakan hingga saat ini. Tepatnya di suatu siang, di mana saat itu aku baru saja tiba di rumah sepulang sekolah, ketika Bik Jannah sedang terlelap di kamarku. Mungkin saking lelapnya, ia sampai tak sadar jika daster yang digunakan itu pun semrawut. Bahkan, segitiga bermuda itu juga sempat tertangkap netraku. Dan hal itu sontak membuatku terpaku sekaligus gimana gitu. Bik Jannah memiliki rambut ikal dengan kulit sawo matang. Di usianya yang kala itu 38 tahunan, beliau memang tak terlalu cantik. Hanya saja, posturnya yang ideal memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun yang memandang. Mendapati hal itu, entah kenapa, mendadak jantungku berdebar. Ada gejolak baik yang hadir meski sebenarnya aku pun belum mengerti sepenuhnya. Hanya saja rasa ingin tahuku yang tinggi membuatku iseng mendekat dan memperhatikan segitiga bermuda Hindia itu dengan seksama. Aroma semerbak wangi itu pun tertangkap saat itu juga. Hal itu tentu membuat rasa penasaranku makin menjadi. Sambil cengar-cengir, aku pun mengambilnya. Semula memang tak ada respon dari Bik Jannah. Tapi setelah jemawi itu mondar-mandir, mendadak Bik Jannah pun terjaga. "Hei, nah ngapain toh kamu kok?" Seketika itu, Bik Jannah pun gelagapan. Buru-buru Bik Jannah membereskan negara, lalu menatapku dengan tatapan tak percaya. "Maaf Bik, abisnya, lucu sih Bik," kataku sambil tertawa. "Halah, ngomong apa toh kamu kok?" kata Bik Jannah, dengan raut kaget bercampur jengkel, tapi masih bisa memakluminya. "Udah, minggir sana, Bibi mau ke dapur dulu," katanya, tiba-tiba beranjak hendak meninggalkanku. Aku yang pada dasarnya usil pun justru menghadangnya. "Loh, tunggu dulu toh Bik. Apa toh kok? Bibik lagi banyak kerjaan kok," katanya tak menghiraukanku yang tertawa dengan raut jengkelnya itu. Yah, kira-kira itulah ingatanku tentang Bik Jannah yang masih terbayang hingga aku berkeluarga. Momen jenaka itu terus tersimpan dan hampir tak bisa kulupakan. Tapi rupanya 20 tahun berlalu, tak disangka dan tak dinyana kami pun bertemu lagi. Tepatnya ketika aku dan istri hendak membeli kembali rumah lama yang dulu pernah kutempati. Aku dan istriku sengaja memilih rumah itu lantaran banyak kenangan di sana. Selain itu kami juga menginginkan suasana yang damai daripada di kota. Kebetulan kondisi rumah itu masih terawat,
Lantaran pemilik rumah sebelumnya rajin bersih-bersih, sehingga kami bisa langsung menempatinya. Singkatnya, sehari setelah kepindahan itu, Pak RT setempat pun mengumpulkan warga di kelurahan untuk mengenalkan kami. Dan di saat itulah, di antara warga yang berkumpul secara tak sengaja, mataku menangkap sosok Big Janah itu. Beliau tak banyak berubah. Hanya saja saat itu beliau nampak menggunakan kacamata yang mungkin karena faktor usia. Saat itu pun buru-buru aku menghampirinya. "Ini beneran Big Janah kan?" kataku saat kami berhadapan. Nampak beliau sedikit bingung, atau mungkin sudah lupa. "Maaf, masnya ini siapa ya?" "Aku Miko, Bi. Bibi ingat kan?" Sejenak, Big Janah membuka kacamatanya. Ia memperhatikanku dengan seksama. Sampai akhirnya, "Walah, ini beneran ini kamu toh, Le?" Aku pun mengangguk. "Hehe, iya Bi, ini aku, Miko." "Wah, lama nggak ketemu. Sekarang kamu berubah ya, Le, makin ganteng," kata Big Janah, membuatku malu-malu. Sementara istri dan anakku pun ikut tersenyum, meski mereka belum tahu. Setelahnya, aku dan istriku pun ngobrol bersama. Dari obrolan itu pun, kami juga sempat menawarkan beliau untuk bekerja di rumah. Alasannya untuk menjaga anak, karena memang belum ada pembantu di rumah kami. "Walah, apa nggak malah ngerepotin toh kok? Bibi kan sudah nggak kayak dulu." "Nggak kok, Bik. Justru kami memang butuh pembantu di rumah," kataku meyakinkannya. Nampak beliau ragu-ragu. "Duh, gimana ya? Bibi pikir-pikir dulu ya kok. Biar Bibi tanya sama anak-anak dulu." "Ya, santai aja Bi. Nanti kalau memang setuju, langsung ke rumah ya." Bi Janah pun mengangguk, dan kami pun berpisah setelah anakku minta pulang. Singkatnya, 2 hari kemudian, Big Janah pun datang ke rumahku. Ia setuju dan lusanya, beliau sudah mulai kerja di rumah dari pagi hingga sore. Waktu pun berlalu, dan tak terasa, 2 bulan sudah Big Janah kerja di rumahku. Semuanya lancar, tanpa kendala. Hanya saja di sisi lain, ingatan-ingatan iseng masa remaja itu pun kembali hadir lagi. Ingatan itu pun sering mengganggu, terutama menjelang tidur di malam hari. Seperti malam itu, aku yang tengah rebahan di samping Siska istriku, justru terbayang pembantuku itu. Selama 20 tahun pisah, agaknya tak ada yang berubah dengan beliau. Big Janah masih seperti dulu, bahkan bisa dibilang makin seger sejak kami kembali bertemu. Sejenak aku menoleh ke arah Siska istriku. Ia memang cantik, tapi anehnya belakangan hanya bayangan Big Janah yang berputar-putar di benakku. Sampai suatu hari, tepatnya di bulan September, istri dan anak-anakku pergi ikut mertua keluar kota. Rencananya, mereka akan menghadiri wisuda kerabat mertua. Dan aku terpaksa tak bisa ikut, lantaran harus menyelesaikan meeting di kantor. Saat itu kupikir, itu adalah kesempatan yang baik untuk lebih dekat lagi dengan pembantuku itu. Dan entah kebetulan atau apa, sorenya sepulang dari kantor, mendadak hujan turun dengan derasnya. Suara guntur dan petir tak berhenti, sampai satu kelurahan mati lampu. Beruntung di rumah ada genset, sehingga masih ada penerangan untuk sementara. "Wah, deras banget hujannya ya kok," kata Big Janah saat kami duduk berdua di ruang depan, menunggu hujan reda. "Iya Bi, apa Miko antar pulang aja? Pakai mobil?" "Nggak usah kok, di rumah pasti gelap juga kan." "Oh ya udah, mending di sini aja Bi, ada gensetnya." Akhirnya obrolan itu pun berlanjut dari hal-hal sederhana hingga mengenang masa remajaku dulu. Beliau yang saat itu kebetulan menggunakan daster tanpa lengan, sedikit membuat pikiranku tak tenang. Sambil ngobrol sesekali ku perhatikan lagi Big Janah diam-diam. "Hujan-hujan gini kok malah bikin mumet aja kamu Big," gumamku dalam hati. Sementara Big Janah yang ada di sampingku terus saja mengoceh, tak peduli gejolak baik yang makin menjadi-jadi saat itu. "Bi, maaf nih ya, Bibi inget nggak soal Miko yang pernah nginsip Bibi pas lagi tidur siang dulu?" Kataku berusaha membawa obrolan itu lebih jauh. Beliau lantas terdiam sejenak, nampak sedang mengingat kembali kenangan itu. "Oh, iya ingat." "Oh Allah, itu kamu masih kecil. Nggak ngerti apa-apa kok," jawabnya dengan raut wajah yang sedikit berubah.
Tapi, sampai sekarang Miko masih ingat loh, Bik. Sahutku berusaha tersenyum. Alah kamu ini. Lagian kenapa inget-inget toh? Sahutnya dengan raut yang mulai tak nyaman. Bahkan selanjutnya ia lebih banyak diam. Mendadak kami sama-sama canggung. Sampai sedetik kemudian, ya udah kalau gitu. Bibi tak istirahat dulu yo. Sudah malam soalnya. Katanya, yang kemudian beranjak meninggalkanku dengan pikiran yang berkecamuk. Di tengah kegalauan itu, kira-kira semenit kemudian mendadak genset di rumahku padam lantaran kehabisan bahan bakar. Semua gelap gulita dan tak ada penerangan. Dan bersamaan dengan itu, Miko, kamu di mana Le? Terdengar teriakan dari dalam kamar. Iya Bi, tunggu. Miko ambil lilin dulu, kataku sambil melangkah ke belakang. Dan saat aku membawa lilin yang sudah menyala ke kamar Bik Jana, aku justru dibuat terkesima lantaran beliau sudah berganti pakaian yang lebih dakdikduksyar dari sebelumnya. Mungkin menurutnya, hal itu biasa saja. Tapi lain halnya denganku, yang menganggap itu luar biasa. Tak urung makin mumet pula pikiranku dibuatnya. Nampak ia duduk di tepi defense, menungguku dengan raut lega. Dan hal itu membuat gejolak dalam diriku makin tak karuan saja. Makasih loh kok, untung ada kamu. Iya Bi, sama-sama. Om, Bik. Sebenarnya, Miko mau minta tolong. Kataku memberanikan diri. Minta tolong? Apa toh kok? Ngomong aja gak apa-apa. Miko ingin kayak dulu tuh Bik. Jawabku sambil menunduk. Maksud kamu apa toh kok? Tanya Bijana yang justru bingung. Ya, itu Bi. Kayak waktu kecil dulu itu. Hah? Apa? Jangan bercanda ah. Jawab Bijana dengan suara agak tinggi. Iya Bik. Bibik pasti tahu kan? Akhirnya kata-kata itu pun terlontar dariku. Dan bersamaan dengan itu, aku melangkah maju sambil menyiapkan perahu motor yang memang telah siaga saat itu. Seketika raut wajah Bijana pun panik. Beliau mencoba menghindar ketika piukanku haturkan. Walah Gusti, mau diar aku, katanya, sebelum akhirnya sebuah sambutan membungkam kebaikan itu. Sebenarnya bisa saja beliau berontak, menghalau apa yang kuhaturkan itu. Tapi lantaran jemawiku lebih dulu hijrah pada segitiga bermuda itu. Akhirnya tak ada jalan lain selain pasrah mengikuti kebaikan itu. Seruan kebaikan pun terdengar, pertanda beliau pun mulai hanyut akan nirwana yang kuciptakan. Sungguh rasanya seperti mimpi. Belum lagi ketika tiba-tiba beliau berkata, sekali aja ya kok, katanya sambil menyiapkan sajian yang sudah lama menjadi angan-anganku itu. Aku seolah kembali ke masa lalu. Masa di mana Bik Jana selalu menyayangiku. Bedanya saat itu bukan hanya kasih sayang yang ia berikan padaku, melainkan rasa lain yang justru membuatku terkesan. Dengan hanya penerangan cahaya lilin, aku masih bisa mendapati betapa istimewanya sajian itu. Dan lantaran tak ingin membuang waktu, akhirnya aku haturkan perhatian pada setiap sajian baik itu. Sontak saja beliau sering memanggilku. Seakan-akan menyuarakan isi hatinya yang memang jarang mendapat siraman rohani itu. Dinginnya malam dan derasnya hujan tak lagi kurasa. Lantaran selanjutnya, Bik Jana merubah haluan negara dan bersiap menerimanya. Dan ya, dengan sekali manuver, maka melajulah kendaraan laut itu menuju Pelabuhan Ratu. Bagai terombang-ambing di lautan biru, aku berusaha membawa Bik Jana menuju titik tujuan baik itu. Berbagai variasi motor pun kuhaturkan. Dari pola yang biasa sampai yang tak pernah kuterapkan sebelumnya. Saat itu, entah kenapa tak terlintas sedikit pun Siska istriku di benak. Lantaran yang ada saat itu, hanyalah membawa Bik Jana pada tujuan baik itu. Tak terhitung berapa kali banjir bandang melanda. Hingga pada saat aku merasa hendak tiba pada tujuan utama. Di saat itu pula rasa lega dan bersalah bercampur menjadi satu. Seperti tersadar dari angan-anganku, gejolak baik itu hilang, berganti penyesalan yang luar biasa di benakku. Apalagi saat kulihat Bik Jana terdiam dengan deru angin yang berangsur stabil saat itu. Maafin Miko Bik, Miko nggak tahu tadi lagi mikir apa. Ya udahlah kok, jangan dipikirin lagi. Toh semua sudah terjadi, kata Bik Jana,
dengan suara pelan dan berkaca-kaca. Sontak ucapan itu membuatku merasa seperti manusia hina. Aku tahu, jika apa yang dilalui tadi itu keliru. Tapi sayangnya, hal itu sudah terjadi di luar kendaliku. Sejak itu, beberapa hari berikutnya, entah kenapa aku malah merasa bimbang dan tak tenang. Dalam hati ada penyesalan yang dalam, dan berjanji jika hal tersebut tak akan terulang. Aku ingin semua itu menjadi yang pertama dan terakhir, serta berusaha melupakan semua itu. Sampai 3 hari setelahnya, aku memberanikan diri menghampiri Big Janah saat dia lagi di dapur. Semula, ia hanya melirik, lalu kembali memotong bawang. Bi, Miko minta maaf lagi ya. Mendengar hal itu Big Janah berhenti, dan lantas meletakkan gawainya. Dia menatapku sekilas. Udah, jangan dipikirin lagi kok. Bibik juga salah, dan seharusnya bisa nolak. Enggak, Bi, ini salah Miko. Pikiran Miko kemarin lagi kacau. Beliau terdiam sesaat, dan pada saat itu pula aku ambil sebuah amplop dari saku. Ini untuk Bibik ya. Anggap aja ini tanda terima kasih Miko, selama Bibik bantu-bantu di sini. Beliau langsung menggeleng. Nggak usah kok, Bibik di sini. Kan udah dibayar cukup toh. Bukan Bi, ini beda. Miko ngasih ini buat modal Bibi usaha. Bibik mungkin nggak perlu kerja lagi di sini. Big Janah terdiam sejenak, dan perlahan matanya berkaca-kaca. Sebenarnya Bibik juga mikir kayak gitu kok. Bibik sebenarnya juga mau berhenti kerja di sini. Bibik nggak ingin kehadiran Bibik di sini jadi benalu, dan justru bakal bikin keluargamu hancur. Aku pun mengangguk. Oh alah, baiklah Bi. Pokoknya Miko, makasih banyak Bi. Big Janah hanya tersenyum haru mendengarnya. Dan akhirnya hari itu menjadi hari terakhir Big Janah bekerja di rumahku. Dan sekaligus sebagai akhir dari perjalanan isengku itu. Singkatnya, pada saat Siska dan anak-anak pulang, mereka sama-sama heran, lantaran Big Janah tak lagi bekerja di rumahku. Semula aku hanya beralasan, jika Big Janah sedang ada keperluan dan cuti, beberapa hari bekerja. Dan barulah, di malam harinya, di mana aku dan istriku sudah berada di kamar. Aku memberanikan diri untuk mengakui kesalahanku. Ada yang harus aku ceritain ke kamu. Semula istriku melihatku dengan raut bingung. Nampak ia mengernyitkan dahi. Ada apa sih mas? Sejenak aku menghela napas. Sebelum akhirnya mulai menceritakan semua kesalahanku tentang Big Janah padanya. Air mata Sisca pun tumpah. Dia menggeleng tak percaya dengan apa yang kuceritakan itu. Memangnya aku kurang apa, Mas? Aku dan anak-anak, apa kami nggak cukup buat kamu? Bukan, Mah. Bukan kamu, kamu udah lebih dari cukup. Ini tentang aku, tentang kebodohanku, kataku sambil menggenggam tangannya. Maafin aku, Mah. Aku salah. Aku minta maaf. Alhasil, kami berdua pun menangis bersama. Aku tahu, mungkin setelah menceritakan kesalahan itu, istriku tak akan langsung kembali seperti semula. Tapi setidaknya, di tengah air mata dan kejujuran itu, ada awal cerita baru yang benar. Dan babak baru kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.